Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatma Taira dengan NIM 220906062. Dan di video ini saya akan membahas terkait pembangunan berkelanjutan. Jadi, konsep pembangunan berkelanjutan ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba saja, tetapi konsep ini lahir melalui rasa keprihatinan manusia akan kehidupannya di masa depan. Jadi, awal mula istilah pembangunan berkelanjutan itu sudah ada sejak tahun 1987 setelah seorang sosiolog bernama Daniel Bell pernah menulis sebuah kalimat yang menjadi refleksi tajam. Yang kalimat itu berbunyi, di era global ini, negara itu terlalu kecil untuk menangani masalah besar kehidupan, tetapi terlalu besar untuk menangani masalah kecilnya. Dari kutipan ini, menggambarkan dilema yang cukup menjadi perhatian, di mana banyaknya masalah yang terlalu kompleks untuk diatasi suatu negara, tetapi ada juga masalah kecil yang tak semestinya memakan banyak energi dan sumber daya negara. Kemudian, disinilah pembangunan berkelanjutan lahir untuk mengatasi berbagai disrupsi dan keadaan di mana cara lama itu tidak lagi relevan karena dunia sekarang itu sudah berubah terlalu cepat. Nah, disrupsi yang terjadi itu tidak hanya berasal dari kejahatan tangan manusia, tetapi juga terjadi dengan sendirinya. Atau bisa juga terjadi karena keduanya. Misalnya contohnya itu percepatan teknologi yang terjadi, pergeseran perubahan ekonomi, kemudian perubahan iklim akibat ulah manusia juga mempengaruhi. Nah, namun disrupsi ini seringkali berkonvergensi. Contohnya, dampak dari pertumbuhan populasi yang kini telah mencapai lebih dari 7 miliar jiwa dan diprediksi akan mencapai 9 miliar pada pertengahan abad ini. Nah, kemudian di sini kita dihadapkan dengan pertanyaan besar. Bisakah bumi memenuhi kebutuhan semua manusia sekaligus mengendalikan kerusakan ataupun kerakusan yang diakibatkan oleh ulah manusia? Jadi, pembangunan berkelanjutan ini bukan hanya tentang melestarikan lingkungan, tapi bagaimana cara agar hidup agar kita bisa memandang hidup kita ini dan memastikan bahwa semua orang itu bukan hanya kita hari ini, tetapi juga generasi yang akan menempati di masa yang akan datang. Inovasi juga memiliki peran yang sentral sebagai jawaban dalam perjalanan pembangunan berkelanjutan. Inovasi itu ibaratkan pisau bermata dua, di mana di satu sisi ia membawa kemajuan, namun di sisi lain ia dapat menciptakan tantangan yang baru. Jadi inovasi harus bisa diarahkan untuk mengatasi 4 tantangan besar, yaitu kemiskinan, kesenjangan, inklusi sosial yang terjadi di masyarakat, dan juga kerusakan lingkungan. Dan inovasi bukan hanya tentang menciptakan teknologi baru, tetapi juga memastikan bahwa teknologi itu penggunaannya meningkatkan kapasitas manusia untuk dapat menjalankan hidup dengan lebih baik. Di Sumatera Utara, pembangunan berkelanjutan, implementasinya dapat kita lihat pada peran pemerintah dalam melaksanakan program pariwisata berkelanjutan dalam upaya mewujudkan Sustainable Development Goals. Misalnya dalam pengembangan program pariwisata di Danau Toba yang memberikan dorongan untuk
agar menerapkan pengelolaan yang menguntungkan serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Selain itu, program pariwisata dapat juga memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik antara masyarakat setempat dalam menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan yang ada berdasarkan sumber daya dan juga kearifan lokal yang dimiliki. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.